Kemudian semua saling stimulan ya gitu. Itu tadi kalau yang rel waktu saya memang lebih banyak melakukan fotografi yang benar-benar tanpa reportas, yang menyenangkan sekali. Tapi saya sekarang juga melakukan ini juga hampir seperti yang Volcano ya, tapi ini agak serius sedikit sih gitu. Yang tentang Sungai Kapuas. Saya mau mulai tahun 2004 sampai sekarang kan sering bolak-balik ke sana, pengen membuat sebuah proyek tentang sungai terpanjang di Indonesia. Ini sebagai 3 trilogi. Ini pertama kali keluar buat teman-teman mantan Asia. Ini saya simpen sebenarnya. Jadi ada tiga trilogi: Dream, Life, dan Cry. Pertama, Dream of the River. Cerita tentang sebuah mimpi tentang sebuah sungai. Jadi semacam trilogi. Ini saya coba desain sendiri juga, nanti saya minta masukan dari teman-teman, jelek atau bagus atau biasa-biasa aja. Ini masih dream. Ini chapter pertama. Ini kedua, chapternya Life, tentang kehidupan di sungai. Jemuran. Kambing, saya senang motret kambing. Ikannya di sana kan udah nggak ada, ya udah digambar aja ada. Nah ini udah bisa ya sebagai alat transport. Meskipun mereka punya ikan sungai, tapi yang dijual ikan laut. Nah ini masih satu rangkaian kehidupan di sepanjang Sungai Kapuas, sungai yang sekitar 1.400 km ya. Nah, beberapa udah lihat ya di buku pasir. Masih tentang kehidupan, agak panjang karena kehidupan sendiri kayaknya paling panjang. Iya, juga malam dikubur habis itu. Ya, ini saya senang sekali waktu itu naik kapal Bandung sekitar 8 hari menyusuri Sungai Kapuas. Murah tapi 100.000 dikasih makan, kasih durian ya kan. Ya kalau sore bisa nongkrong gini sambil motret sambil minum kopi, menyenangkan sekali. Riang gembira. Kira gembira. Ayam bingung mau kemana? Galau. Arwana. Arwana udah nggak di sungai tapi udah di kolam.
kadang ditranslate juga. Ya. Dugel. Kawinan, seneng banget kalau mau ke kawinan pasti kasih makan habis itu. Ini waktu Imlek sekitaran Sintang, salah satu kota besar setelah Pontianak. Menari Javin. Ini kalau kawinan mereka ada kayak peristiwa Javin gitu, nari waktu malam. Nah ini peristiwa mandi di Sungai Kapuas. Makin mandinya makin lama makin banyak rezeki. Nampu. Ini yang menjadikan kerai. Nangis loh. Nangis benar. Penebangan hutan sekitaran Kapuas. Burung yang seharusnya tidak di tempatnya diikat itu sama orang. Minyak kapal dan minyak sawit kalau nggak salah yang kiri. Kapal udah seperti itu sekarang kondisinya. Tinggal di museum. Ya ini yang saya lihat terakhir kapal Bandungnya udah tenggelam. Mereka udah jarang sekali memakai karena biaya operasionalnya tinggi. Sebenarnya tinggi durennya. Itu dari proyek Sungai Kapuas ya. Jadi simultan sih sebenarnya. Saya senang melakukan proyek-proyek panjang. Nah ini saya sih berharapnya menjadi sesuatu lagi. Ini terus terang saya baru ngasih ke teman-teman Madanesia kalian ini. Mamu aja waktu itu hanya lihat format bukunya, tapi itu waktu itu masih kasar sekali. Dalam arti masih bentangannya masih beda. Nah ini kemarin saya coba layout lagi. Kemudian yang sekarang ini saya lagi tertarik masalah urban. Kali lagi 2-3 tahun saya mesti galau. Kalau dulu saya tertarik pada isu-isu tentang eksplorasi, tentang perjalanan. Kali ini saya lebih tertarik pada modernitas modern. Nah, saya beruntung sekali waktu itu tahun 2012 ada Chris Riley dan fotografer National Geographic untuk Chris Rainer ngajak sebuah proyek bareng dengan 5 fotografer dari 5 negara, dari Cina, kemudian dari Afrika Selatan, Indonesia, terus India. Nah mereka bikin isu tentang kaum muda dan teknologi. Nah ini sekarang emang saya lagi banyak mengerjakan isu-isu ini. Ini yang mereka yang bikin sih. Here in Jakarta, we know exactly where we come from. Some people from Sumatra and some people from Kalimantan or Borneo. Everything that comes from outside Indonesia, the young generation love to have it. Right now, the Japanese culture and Kayak penyiar RRI. now young generation trying to adopt that kind of culture. This is the way to express that we are modern. They play the old traditional classic stuff, but they have the modern technology. The young generation, they prefer to be the contemporary society, but the people like 50 years old and then above, they prefer to be the classical thing.
Ini sangat menarik, saya senang sekali melakukan proyek ini ya. Waktu itu karena sebenarnya mereka buat survei internet user di seluruh dunia, di negara-negara yang berkembang, tapi mereka menggunakan kekuatan fotografi. Biasanya mereka menggunakan data statistik, kita kebanyakan ya, menggunakan data statistik, tapi ini dari Chris Riley, agensinya waktu itu, dia pengen gimana fotografi bisa melihat orang dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi bagi saya ini sangat challenging ya waktu itu ya, karena melihat biasanya kan kita melihat gimana memadukan antara teknologi kemudian sesuatu yang tradisi itu bisa berseberangan. Jadi mereka ini sebenarnya sebagai alat untuk apa ya? Mereka mau presentasi sebenarnya, umpama Nokia, terus kemudian brand-brand besar itu mau melakukan itu, mereka menggunakan fotografi sebagai alat komunikasi yang efisien. Nah mereka pakai di berbagai macam negara, kayak di Cina, kemudian di Indonesia. Kalau di Indonesia saya dengan pendekatan yang seperti itu. Jadi saya menawarkan ide, gimana kalau idenya, saya tahu bahwa Indonesia tradisional gitu, tapi juga enggak jadul-jadul banget gitu. Sejadul-jadulnya, saya tangkap seperti itu wayang orang Barata. Tadi, wayang orang Barata, hampir pemainnya semuanya bebean. Kalau mau main mereka update status dulu, kayak tadi. Serius itu yang terjadi. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Meskipun tradisional atau apa, saya menangkapnya hal seperti itu, bahwa ada sesuatu yang menarik gitu di negara-negara Asia gitu, bahwa ada kontemporer, masyarakat kontemporer itu yang luar biasa menarik itu ya. Itu yang saya pengen ceritakan, bahwa di Indonesia apapun yang terjadi di dunia itu nggak bakalan nomor 2 tapi mesti nomor 1. Sekarang K-pop ataupun generasi-generasi itu kita pasti mengalaminya, dan sangat luar biasa akulturasi ataupun percampurannya itu. Itu saya coba ini. Nah ini salah satu contoh gimana menggabungkan antara kita punya pemikiran dengan mereka punya pemikiran, dan akhirnya dengan fotografi gimana hal itu digabungkan. Jadi mungkin sebenarnya nggak cukup kalau saya ngomong cerita si Edi, catatan si Edi itu semalam aja. Mungkin kita sambil nongkrong-nongkrong banyak hal-hal lain yang catatan-catatan yang nggak saya sempat tulis di sini. Ini hanya yang teringat. Tapi bagaimanapun juga, saya melihat fotografi itu selalu menarik. Dan saya selalu dibawa pada pemahaman baru tentang manusia dan kemudian semesta, dan tentunya saya pribadi. Itu bagi saya fotografi. Jadi mungkin sharing sessionnya kita tutup sampai di sini ya. Nanti untuk itu kita bisa sambil diskusi aja, karena itu semuanya hanya teaser saja. Karena sekali lagi ini hanya catatan. Kalau yang full ya full catatan, jadi novel atau apa. Hanya catatan novel. Oke, kalau ada silakan dari teman-teman, ada pertanyaan atau apa, silakan. Terima kasih. Oke, menarik sekali Mas Edi. Langsung saja, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Silakan sama Mas Edi. Ya, nama saya Edi juga. Saya tertarik dengan proyek pameran tadi yang dibiayai sendiri dan sebagainya itu. Kalau sampean submit foto ke kantor berita, saya bisa ngerti. Dengan harapan foto akan dibeli, dapat duit, dan jadi kayak itu. Ketika membuat proyek pameran itu, keluar duit segala macam, itu motivasinya apa dan audiensnya yang diharapkan itu siapa? Gitu. Pertanyaan menarik dan sangat menjawabnya juga agak susah. Jadi kalau yang pertama kita semua udah paham ya, bahwa ada nilai bisnisnya, nilai jual beli. Tapi yang kedua tadi emang ada beberapa hal yang memang
kita nggak bisa nilainya langsung. Tapi yang jelas sesuatu yang kita dapat pertama itu adalah kepuasan. Karena ya kepuasan saya sendiri otomatis. Kepuasan saya sendiri bahwa saya bisa melakukan ini mengalahkan diri saya aja. Gitu. Kalau saya biasanya memotret pakai SLR atau apa, tiba-tiba saya diharuskan saat itu hanya memotret pakai pocket aja. Jadi sebenarnya menyenangkan, tapi ini juga salah satu challenge gitu. Akhirnya ya memang ada ini ya, kalau ditarik dari apa sih untungnya, sebenarnya sangat menarik. Pertama prosesnya, kalau saya bilang bahwa berproses untuk membuat proyek pribadi itu adalah memproses diri kita sendiri sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, saya pengen waktu itu ya, mudah-mudahan ada teman mempunyai pemahaman baru bahwa foto itu tidak harus freeze, atau foto tidak harus ya indah atau apa, bahwa foto yang kita rasakan atau foto yang kita rasakan menarik, ya sudah itu menarik. Itu karena bagian dari proses kita. Itu ada yang kedua. Dan saya senang sekali waktu itu karena akhirnya ya banyak audien akhirnya juga melihat semacam kayak gitu ya gitu. Seperti apa yang saya rasakan, bahwa pasti ada perdebatan, debatable gitu. Ini foto gak fokus, foto goyang-goyang, itu pasti. Tapi saya yakin karena sekarang teman-teman juga makin berkembang, saya yakin itu juga wacana-wacana itu juga sesuatu yang gak baru lagi. Kalau dulu mungkin agak baru ya, gitu. Karena gak banyak dulu yang melakukan seperti itu. Apalagi banyak cibiran waktu itu, karena saya kerja di pers, motretnya kayak gitu. Itu waktu itu sering ya kerja di pers yang bolak-balik ke daerah-daerah. Ya motret pers tahu sendirilah gitu. Sering liputan-liputan yang kita bilang hot gitu, tapi motretnya kok nyantai-nyantai di kereta api sambil duduk gitu. Nah itu, saya sebenarnya pengen melawan sesuatu yang saya ciptakan sendiri juga ya. Bahwa ya akhirnya kepuasan. Tapi yang kedua, orang menjadi lebih tahu banyak hal, itu bagi saya lebih menarik. Akhirnya mereka melihat fotografi dari perspektif yang lebih luas. Tidak hanya sekedar informatif, tapi lebih ke perasaan kita gimana menerima itu. Maksudnya orang melihat fotografi kalau sebelumnya kan lebih banyak informatif. Oh saya pengen melihat kejadian ini, informasinya kan. Tapi kalau di real waktu saya mencoba membalik bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang orang tidak harus melihat proses informasinya, tapi lebih ke apa sih yang dirasakan. Udah itu aja intinya. Cuman pengen bermain-main di wilayah itu. Ya akhirnya audien waktu itu cukup menarik juga ya gitu. Apresiasi dari teman-teman, terus media banyak meliput juga gitu. Ya itu sih kalau bagi saya pribadi. Mungkin finansial pasti bokeh kalau nggak ada ini, karena kalau kita dapat sponsor atau apa, biasanya sponsor pasti mau yang macam-macam. Saya dulu pernah nawarin pada PT kereta api atau apa, pasti mereka maunya kereta apinya seperti ini kereta apinya peok-peok kayak gini gitu. Pasti nggak kena gitu, pasti nggak kena ceritanya. Kalau kita mau nawarin ke sponsor yang lain, oke, ke mana, pasti kan mereka masalah citra kan. Padahal saya mau cerita bukan kereta api, saya mau bercerita tentang penumpang dan saya gitu. Ya udah, mau nggak mau siapa yang mendanai. Sementara di sini di Indonesia proyek-proyek semacam itu belum banyak didanai oleh lembaga-lembaga kebudayaan gitu. Ya berusaha dengan dana-dana yang kita punya. Itu sih lebih ke situ kalau saya. Mudah-mudahan jawab. Monggo yang mau tanya lagi, silakan. Ya. Silakan. Mas, makanya kalau dalam sebuah foto itu kan harus bercerita di balik foto itu. Bagaimana melatih kepekaan kita supaya foto yang kita jepret itu memiliki sebuah cerita yang menarik. Sebenarnya yang menarik atau tidak itu sebenarnya kita sendiri yang membuatnya menarik. Orang lain sih bisa bilang tidak menarik, tapi kalau bagi saya